Ilmu adalah kunci dari segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Tak sempurna keimanan seseorang dan amal seseorang kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang telah diberikan akal dan pikiran wajib mensyukurinya, salah satunya dengan menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Ilmu agama membuat kita memahami Islam dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu pengetahuan akan membuat kita mudah dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, kita harus semangat dalam mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali tokoh muslim yang bisa kita teladani karena semangatnya mencari ilmu. Bahkan mereka juga ada yang mencetuskan ilmu tertentu. Salah satu tokoh cendekiawan muslim yang semangat mencari ilmu adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang cendekiawan di bidang kedokteran. Yuk kita simak bagaimana kisah Ibnu Sina, seorang cendekiawan yang bisa kita teladani dalam semangatnya menuntut atau mencari ilmu. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di Iran pada tahun 470 hingga 527 Hijriah atau 980 hingga 1037 Masehi. Semasa hidupnya, Ibnu Sina memiliki ketertarikan di berbagai bidang ilmu, mulai dari bahasa dan sastra, lalu geometri, logika, matematika, sains, fikih, hingga ia mulai tertarik pada bidang ilmu kedokteran yang mengharumkan namanya. Tidak melulu soal bidang ilmu dunia, ilmuwan yang kerap dikenal dengan nama Avicenna ini juga sudah menghafal Al-Quran sejak berusia 5 tahun dan menamatkannya pada usia 10 tahun. Di bidang kedokteran, Ibnu Sina mendapat gelar The Father of Pharmacology atau Bapak Farmakologi, dan Al-Syekh Al-Rais Al-Tib atau Maha Guru Kedokteran. Tidak mengherankan karena salah satu karyanya yang terkenal yaitu Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine sudah diterjemahkan dalam 15 bahasa dunia. Ibnu Sina juga dikenal sebagai dokter pertama yang memperkenalkan eksperimen dan hitungan cermat berbagai jenis penyakit menular dengan cara-cara menjinakkannya. Selain itu, Ibnu Sina lah yang memperkenalkan teknik karantina sebagai upaya membatasi penularan virus pertama kalinya. Dia bahkan menyelidiki kesehatan emosional seseorang jauh sebelum teknik biofeedback diperkenalkan. Kontribusi lainnya antara lain deskripsi meningitis, berbagai bagian mata dan katup jantung, dan bagaimana saraf berkontribusi pada nyeri otot. Kemajuan yang dibuat dalam bidang anatomi, ginekologi, dan pediatri begitu canggih. Alhasil, bukunya segera menjadi buku teks utama yang digunakan di sekolah kedokteran Eropa hingga abad ke-17. Ibnu Sina, seorang cendekiawan muslim yang semangat mencari ilmu, itu patut kita teladani. Apalagi ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis tentang mencari ilmu. Yuk kita simak beberapa ayat tersebut dan hadis tersebut tentang mencari ilmu. Kalian simak dengan baik ya. Yang pertama, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu,
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Yang ketiga, hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut, kita menjadi tahu bahwa menuntut ataupun mencari ilmu itu sebuah keharusan. Dan dengan menuntut ataupun mencari ilmu, maka kita akan mendapatkan dampak kebaikannya, salah satunya yaitu kesuksesan. Perilaku semangat mencari ilmu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana yang dilakukan sehari-hari seperti yang pertama, berniat dengan ikhlas untuk mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Yang keempat, antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru dan berusaha untuk senantiasa memahaminya, mengembangkannya, serta mengamalkannya. Yang kelima, sopan santun, rendah hati, memperhatikan penjelasan guru dan mendoakan guru. Yang keenam, menghindari perbuatan dosa yang akan menjadi penghalang mendapatkan ilmu bermanfaat. Yang ketujuh, menghindari rasa malu dalam mencari ilmu yang akan menyebabkan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu. Yang kedelapan, menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kesembilan, senantiasa rendah hati dan menghindari sikap sombong. Yang kesepuluh, tidak cepat menyerah. Yang ke-11, selalu berlapang dada. Yang ke-12, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya dengan ikhlas. Dan yang terakhir atau yang ke-13, bersedia mengamalkan dan menyampaikan ilmu kepada orang lain.